Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdaskan hati nurani, sehingga dewasa kita memahami kitab suci berdasar agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, karena kita hidup di Indonesia, perilaku keseharian dalam berbangsa bernegara menjunjung nilai Pancasila dalam keseharian niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kami ketengahkan hikmatokrasi, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang memberikan kritik sekaligus mempertanyakan. Sembari beliau-beliau berpendapat bahwa di era Soekarno saja tidak ada istilah hikmatokrasi. Kemudian ada yang juga memberikan satu pertanyaan. Kalau begitu Pancasila belum paripurna, diganti hikmatologi dan hikmatokrasi. Nah, kemudian sejumlah ilmuwan muda bertutur dengan sangat arif bijaksana bahwa hikmatokrasi perlu didialogkan antar sesama sehingga kita bisa menemukan teori dasar yang bertalian dengan Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita menengok sejarah peradaban manusia Indonesia yang saya kemas di dalam Syabdana yang ke-16.005. Saya beri tema besar dasar hikmatokrasi kelima, atau bisa juga disebut dengan data hikmatokrasi kelima. Apa itu? Mari kita ikuti. Kerajaan dan kesultanan bergabung, Indonesia tak bermasa. Tak ada referendum di dalam integrasi berbangsa. Raja, sultan, dan rakyat dipimpin hikmat nyata. Demokrasi berpartai khas voting tak ditemukan awalnya. Indonesia merdeka berdiri mengedepankan musyawarah mufakat tokoh-tokohnya. Tokoh bangsa Indonesia sungguh benar-benar sangat mulia, bersikap, berpikir, dan berperilaku sesuai amanah bangsa. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang tercinta, 25 Juli tahun 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana duka, kami keluarga besar Akademi Hikmatologi di Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, ikut belasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita Aremania di Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan kejujuran senantiasa menyertai saudara-saudara kita yang menyaksikan, sehingga tidak berlarut-larut untuk mengedepankan rasa keadilan yang bijaksana sehingga mampu diterima oleh setiap dada anak manusia bangsa Indonesia. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan saudara kita yang wafat sampai hari ini mungkin belum
sampai ke tangan keluarga, mudah-mudahan segera ditemukannya. Pemirsa, kita kembali ke data hikmatokrasi atau dasar hikmatokrasi yang datanya saya kemas dalam Sabdana. Jadi lagi-lagi Sabdana itu adalah data yang dikemas dalam bentuk kurang lebih seperti syair. Hanya ada inovasi sedikit sekali lagi. Awalnya hanya 7 baris berakhiran sama, kemudian sekitar 3.000 lebih tema syair, itu masih tetap satu judul, kemudian kami inovasi lagi menjadi 7 baris dan 7 kata berakhiran sama dengan satu judul. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah Sabdana dengan ciri khas 7 judul atau satu tema 7 judul dengan akhiran sama dan 7 kata. Seperti yang kami sajikan sekarang. Dasar atau data hikmatokrasi ke 16.005. Kerajaan dan kesultanan bergabung, Indonesia tak bermasa, maknanya bahwa ketika kesultanan dan kerajaan-kerajaan Nusantara bergabung melalui semangat Sumpah Pemuda, tidak ada masa yang dikumpulkannya. Tak ada referendum di dalam integrasi berbangsa. Tidak dilakukan pemungutan suara secara nasional atau secara kerajaan dan kesultanan, sehingga bangsa itu perlu berpendapat ya atau tidak bergabung dengan Indonesia atau Republik Indonesia. Raja, sultan, dan rakyat dipimpin hikmat yang nyata. Maknanya bahwa setiap diri sultan yang memiliki kekuasaan, setiap diri raja yang memiliki kekuasaan, dan rakyat yang berada di dalam kekuasaan raja dan sultan, semuanya dipimpin oleh hikmat Tuhan yang Maha Esa. Kita ingat bahwa ketika raja, sultan beserta para punggawanya serta rakyat dipimpin oleh hikmat ketuhanan yang Maha Esa, maka pertimbangannya adalah damai dan merdeka Indonesia menjadi niscaya. Demokrasi berpartai khas voting tak ditemukan awalnya. Jadi kalau kita berbicara demokrasi, apapun sebutannya, tidak kita temukan akarnya di dalam integrasi kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak ada voting, tetapi justru yang ada adalah kesadaran penggalih, kesadaran akal terdalam dari raja dan sultan beserta rakyatnya untuk bergabung menjadi Republik Indonesia. Dan ini dilakukan secara bertahap. Pemimpin ketika itu Soekarno-Hatta beserta para menterinya tidak menggunakan kekuasaan untuk mensegerakan Indonesia merdeka seperti wilayah yang ada sekarang. Tidak demikian. Tetapi proses musyawarah, membangun mufakat bersama yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dikedepankan oleh raja dan sultan. Indonesia merdeka berdiri mengedepankan musyawarah mufakat tokoh-tokohnya.
Mengapa bisa terjadi? Karena tokoh-tokoh itu, tokoh bangsa Indonesia sungguh benar-benar sangat mulia. Tidak berebut tahta, tidak berebut masa. Inilah yang menjadi semangat lahirnya terminologi hikmatokrasi. Jadi kalau memang hikmatokrasi itu tidak ada pada Sumpah Pemuda, bahkan sebelum itu tidak ada pada awal merdeka, bahkan sebelum itu, bahkan tidak ada sampai era reformasi ini, maka kami hanya debu di antara pemikir-pemikir yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita tercinta berdasar Pancasila ini, mencoba untuk menawarkan teori hikmatokrasi yang kami turunkan dari hikmatologi. Tentu saja saudara-saudara kita bisa kembali kepada ajaran kitab suci, mulai dari Bhagavad Gita, Tipitaka, Samaveda, Dhammapada, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua memuat kata-kata hikmat, kata-kata kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu terukir indah. Hikmat itu terukir indah di dalam sila keempat Pancasila. Karena itu, hikmatokrasi bukan beranjak apalagi meninggalkan Pancasila. Tidak demikian. Justru ruh yang kita bangun itu adalah ruhnya Pancasila. Tokoh bangsa benar-benar mulia di dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku sesuai amanah bangsa. Jadi pendiri bangsa Indonesia ini tidak lagi memikirkan partai, tidak lagi memikirkan suku bangsanya, tidak lagi memikirkan kelompok atau golongannya, tetapi larut melebur menjadi satu, tetap dalam Bhinneka namun Tunggal Ika untuk Indonesia merdeka. Karena itu kita harus wajib hormat pada sultan dan raja-raja di Nusantara, di Indonesia. Siapapun sekarang penggantinya, maka berterima kasih kepada keturunan raja dan sultan yang ada di Indonesia adalah niscaya, karena seluruh wilayah dan rakyat yang ada di Nusantara ini pada awalnya dimiliki, dikuasai oleh raja dan sultan, oleh raja, ratu, dan sultan. Semoga dengan mengingat sejarah peradaban politik anak bangsa Indonesia ini, semakin tersadar kita bahwa membangun teori yang berbasis Pancasila adalah niscaya. Semoga bermanfaat. yang telah ditulis pada lauh mahfuz.